Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah saya bersyukur khususnya di pagi hari ini. Saya tetap bilangnya pagi ya. Kenapa? Karena biar energi kita tuh powerful. Dan yang kedua, bersyukur hari ini kemarin sebetulnya bilang sama Pak Jul saya demam, batuk, pilek segala macam. Tapi qadarullah dahsyatnya doanya Pak Jul itu memang dahsyat banget. Alhamdulillah hari ini lebih baik ya. Dan yang ketiga tadi saya sholat subuh cuma berdoa dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillah diijabah sama Allah dan dikumpulkanlah dengan teman-teman di sini. Sempat chat juga sama Nisa ada berapa orang yang datang gitu ya, 9 orang Bu, nanti juga pada datang lagi. Nah, qadarullah artinya Allah itu mengirimkan teman-teman menjadi sahabat saya, sahabat yang baik yang dikirimkan Allah ya. Artinya kita sama-sama yang tadi dibilang Pak Jul bahwa kita ini punya misi bisnis ini aja. Bisnis ini aja, dan Tante Ana bilang Tuhan memberikan kemudahan untuk Tante Ana meluaskan bisnis di Aliansa Syariah ini. Dan insya Allah juga teman-teman kalau memang memikirkannya bahwa kita ini adalah konektor kebaikan, Tuhan akan memberikan kebaikan-kebaikan juga. Nah, sebelum saya mau cerita tentang basic ilmunya ya, gimana caranya, kan Pak Jul ngasih headline di flyernya adalah bagaimana kita pede menjadi duta wakaf ya. Nah, bagaimana sih PD-nya? Nanti saya cuma cerita. Cuma yang saya mau kasih pesan buat teman-teman bahwa rezeki yang Allah kasih ke saya itu dalam bentuk trip tuh itu luar yang biasa. Artinya ketika kita jadi duta wakaf, Allah kasih pahala jariahnya tunai. Nah, itu berupa kita trip ke Korea. Dan di Korea itu qadarullah teman-teman, dikasih semua kemudahan. Kasih uang saku 6 juta. Dikasih dolar sama Pak Jul $100. Masuk ke kamar kita dapet pin ya, Unisma ya, dapet pin. Itu sampai Unisma tuh takjub banget gitu, sampai kita ini segini gitu ya apresiasi yang kalian kasih buat ke kita. Tapi yang saya syukuri adalah oh ini ya yang Allah kasih buat saya ketika saya menjalankan jadi duta wakaf. Dan yang selanjutnya saya mau kasih apa sih kunci PD saya jadi duta wakaf. Waalaikumsalam. Ya, jadi teman-teman gini loh. Ketika saya waktu join, kan saya bilang, saya ngajar di sini bukan semata-mata saya pakarnya. Bukan, tapi karena saya melakukan rutin. Skillnya tuh dirutinin. Nah, salah satu kunci yang saya pakai adalah ini teman-teman. Ya, biar PD nih. Biar PD. Biar PD jadi duta wakaf. Ya, ini ada 3 teman-teman kuncinya. Ya, satu ini A, satu ini S, ini K. Ada yang tahu nggak A-nya apa? Bukan. Hah? Bukan. A-nya itu adalah attitude teman-teman. Karena semua bisnis yang saya pelajari dari pengusaha A sampai Z gitu ya, kuncinya cuma ini. 1 attitude, kedua K. K itu apa? Knowledge. Ya, knowledge ini kan kayak hari ini nih kita belajar gitu ya. Terus S-nya itu apa sih? Skill. Nah, aku bahas satu-satu ya teman-teman ya. Dari A. Attitude itu pendalamannya apa aja sih? Nah, pendalamannya banyak nih teman-teman. 1, cara kita berbicara. Cara berbicara. Jadi enggak langsung to the point jor-joran gitu ya ngomongnya, harus kita tampilkan juga, oh saya mau ketemu Bapak Ustadz Muhsin. Nah ya, ketika kita berbicara dengan Ustadz Muhsin, kita kan tahu dia punya level yang berbeda dengan kita, benar nggak? Ya, karena tempat kita nggak setara dengan dia. Bagaimana kita berbicara dengan Pak Ustadz Muhsin, dengan Ibu Haji Titin, dengan Mbak Ika, itu cara berbicaranya berbeda teman-teman, cara berbicara. Nah, bagaimana kita cara berbicara dengan baik dan benar, teman-teman gampang banget kok. Ya, buka YouTube, cara berbicara yang baik dan benar.
Beneran, tinggal 5 menit doang, baca di situ doang. Kedua, penampilan teman-teman. Penampilan. Kita kan mau ketemu orang yang profilnya tinggi, benar nggak? Nah, kalau tampilannya kita aja nggak meyakinkan, orang itu nggak akan yakin sama kita. Ya, yang kedua, ketika kita berpenampilan baik, artinya kita menghargai orang itu ketemu sama kita. Dan orang itu akan bilang, "Ya lu keren banget sih pakai jas. Emang duta wakaf kayak begini ya, Mil?" Nah itu loh, teman-teman ya. Jadi image yang harus kita tampilkan itu harus all out 100%. Jadi dia akan bilang, "Lu duta wakaf tampilannya memang begini ya?" "Iya, memang begini." Karena saya menghargai janji Bapak untuk ketemu saya, gitu ya. Jadi penampilan, ya. Yang ketiga apa? Ini pada saat dia bertanya. Misalnya contoh ya, Ustadz Musin itu kan seorang ustadz. Biasanya ilmu agamanya lebih tinggi ya. Nah, di situ saya dapat dari Ustadz Jul bahwa kita tidak boleh berdebat, teman-teman. Tidak boleh berdebat. Ini kenapa saya bilang attitude? Karena kita membawa nama ambasador wakaf atau duta wakaf. Jadi that's it, cuma kita sharing aja. Nah, di sini cuma sharing. Yang keempat apa, teman-teman? Ini 1, 2 ya, 3. Keempat apa? Keempat apa? Ada yang tahu nggak? Kemarin pada bikin. Keempat apa? Identitas. Identitas. Salah satunya apa sih identitas? Kartu nama. Beneran loh. Saya kemarin ke Korea bawa kartu nama. Di masjid saya bagi-bagi kartu nama. Ini identitas. Jadi mungkin kalau temannya Mbak Titin kayak kemarin, dia nggak perlu pakai kartu nama, that's it, nggak apa-apa ya. Tapi ada ke sebagian orang, mana identitas lu kalau memang lu duta wakaf? Gitu. Nah, kartu nama itu menjadi salah satu kepedean kita ketika ketemu sama klien atau nasabah. Jadi ini bedah satu ya tentang attitude. Kita ulang ya. Attitude itu apa aja satu? Oke. Kedua, penampilan. Ketiga, keempat. Nah, identitas atau kartu nama. Atau satu lagi apa? Buku Quantum Wakaf Kit ya. Wakaf Kit. Nah, ini kita akan pede beneran sumpah. Awal-awal saya jadi duta wakaf, inilah yang bikin pede saya, kartu nama sama buku. Memang ada sebagian orang, Mbak Mila nggak usah, tapi itu membuat saya pede. Ketika saya lupa tentang hadisnya atau tentang fatwanya, tinggal buka doang di situ ya. Terus kita kasih contoh, ini orang-orang yang sudah berwakaf. Itu kepedean saya ini dari sini ya teman-teman. Nah, dari mulai sekarang juga kita harus berpikir keras gimana caranya penampilan kita harus ubah. Biar orang yang ketemu sama kita lebih pede lagi. Jadi jangan yang asal-asalan gitu ya teman-teman ya. Kalau perlu, saya biasa menyiapkan itu kartu nama, quantum kit sama bolpen. Bolpennya minimal saya pakai Parker. Ya, jadi ketika nanti dia sign atau apa atau menuliskan, dia otomatis lihat dong, ih bolpennya aja Parker, bolpennya aja server. Jadi artinya apa? Dia akan melihat oh seperfect ini ya duta wakaf gitu loh ya teman-teman. Jadi dia menilai kita pun nggak receh-receh. Bukan kita menjual sesuatu, tapi kita sharing tentang kebaikan. That's it ya, tentang attitude. Jadi hafal ya teman-teman ya. Jadi kalau saya nggak bisa bedah tentang cara berbicara, teman-teman tinggal lihat di YouTube cara berbicara yang baik dan benar, gitu ya. Bagaimana sih etika memulai berbicaranya itu memang harus lebih pede, teman-teman harus banyak belajar. Nah, yang kedua knowledge. Knowledge itu dapatnya dari mana teman-teman? Dari kelas training, ya. Belajar aja teman-teman, ini Allah udah kasih pahala loh. Nih, pahala. Benar nggak Bu Titin? Ya, berapa kali ikut training? Berapa kali ikut training belum closing? Berapa kali ikut training belum closing? Tiba-tiba cuma 5 menit langsung closing wakaf ya. Nah itu ya keajaiban dari Allah tuh, Allah lagi lihat kamu komitmen gak sih belajarnya? Kamu komitmen gak sih jadi duta wakaf? Kamu mau gak sih terus jadi pasukannya Allah kan gitu ya? Ternyata Bu Titin nggak pakai apa namanya?
repro lagi, nggak pakai buku lagi, cuma pakai insight heart to heart ya, langsung closing kan, langsung dikasih uang tunai. Sesimpel itu teman-teman. Jadi bergeraklah terus, pasti Allah kasih kok. Di mana titik di mana teman-teman tuh akan closing. Tapi jangan ditungguin. Kalau ditungguin, itu kita kesel. Udah jalanin aja. Jalanin aja, ya Allah saya mau sharing wakaf ke siapa ya hari ini. That's it ya. Ketika saya ke Korea pun gitu. Ya Allah pengen ke masjid Korea. Saya nggak ngomong sama Pak Jol, saya ngomong sama mama istrinya. Tiba-tiba Allah ijabah. Namilah kita ke masjid ya. Jadi sepanjang saya naik Grab, Pak Jul di mobil, ya, kan sebelahnya Mbak Isma ya. Saya cuma nunduk doang. Ya Allah keajaiban Allah tuh begitu gampang ya, cuma minta doang. Saya nggak ngomong sama istrinya Pak Jul, nggak ngomong tiba-tiba Kamila kita ke masjid gitu. Sesimpel itu teman-teman ya. Artinya kalau kita yakin sama Allah dan kita istiqomah jadi duta wakaf, Allah kasih kemudahan kok buat kita. Ya, tadi Bu Titin cerita sesimpel itu dia closing, saya nangis Bu. Nangisnya apa? Oh ya Allah, ternyata ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat Bu Titin. Terus saya bilang, ya Allah, teruslah berikan kemudahan untuk Bu Titin. Istiqomah menjadi duta wakaf gitu ya. Karena doa itu akan balik ke saya, betul nggak? Ya, begitu juga sama teman-teman. Ya Allah, bukakan saya, mudahkan saya. Ketika teman-teman closing, aduh itu nikmatnya luar biasa deh. Bukan masalah ujrah yang cuma 23%, bukan teman-teman. Tapi teman-teman nanti akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dan kemudahan-kemudahan itu. Gitu ya. Memang sih kata orang, Mbak Mila kok sesimpel itu ngomongnya. Karena saya merasakan sendiri. Bu Titin ngerasain kan? Ngerasain sendiri kan, sesimpel itu kan. Nggak harus pakai penjelasan tabungan, repro segala macam, 5 menit langsung Allah mudahkan itu ya, Bu Titin ya. Nah, knowledge itu dapatnya di kelas training. Udah sering kali kan kita dapat kelas training, Alicia apa segala macam, kita tekun aja deh. Tekun aja, pahalanya pahala jariah teman-teman. Nih, pahala jariah. Karena di dalam Islam itu, manusia yang tidak mau berilmu adalah manusia apa Pak Ustadz? Pak Ustadz Musid? Manusia yang, apa Pak? Manusia apa Pak? Pak Ustadz Jul? Manusia ya? Ya, nggak mau berilmu. Ya, nggak mau berilmu artinya manusia yang sia-sia hidupnya. Betul nggak Pak Ustadz ya? Artinya dia nggak mau menjadi orang yang bermanfaat teman-teman ya. Jadi jangan ada kata menyerah, aduh capek hari Sabtu training mulu gitu ya, aduh hari Jumat training mulu kesini gitu ya. Tapi Allah akan kasih kok pahala jariahnya. Nah, tapi teman-teman ini nggak akan bermanfaat kalau teman-teman nggak lakukan skillnya. Apa itu skillnya? Itu action teman-teman. Dicobain. Nah, Jumat yang bulan lalu, saya kan ngajar di sini ya, bukan ngajar sharing. Tiba-tiba hari apa kita janjian sama Bu Titin. Bu Titin, mau nggak prospek langsung ke hotel? Oh mau dong Mbak Mila. Udah kita janjian lah di hotel, apa ya, Bell Swiss ya. Bell Swiss. Kita ngeluarin duit. Swiss Bell. Swiss Bell. Saya ajarin cara actionnya di situ ya. Saya bawa buku, saya bawa kartu nama ya. Nah, saya sharing di situ sesimpel itu sih sebetulnya. Ayo coba langsung action. Nah, begitu action, Mbak Nana bilang, oh sesimpel itu ya ternyata ya Mbak Mila. Iya, memang simpel, tapi akan rumit ya, akan rumit kalau nggak dilakukan, nggak di-actionkan ya. Jadi nih ya teman-teman ya, biar pede jadi duta wakaf, ilmunya cuma 3, attitude, knowledge, sama skill. Ya, attitude-nya apa? Cara berbicara, penampilan. Nah, coba yang rumahnya ada kaca gede, Bu Titin kan ada kaca gede ya. Nah, sebelum ketemu Pak Ustadz Musin, ngaca dulu Bu Titin. Beneran loh itu ya. Daripada nanti klien kita bilang gini, Ibu Titin ngaca dulu dong, penampilannya nggak oke, kan lebih nggak enak. Apalagi kita punya emblem yang namanya duta wakaf, itu gede banget loh, keren banget. Dan ketika saya posting di IG, itu banyak 10-15 orang nge-DM. Mbak Mila itu trip apa? Trip bisnis dari duta wakaf. Ih keren banget. Emang dapat ya? Dapat apa aja? Dapat trip, dapat uang saku 6 juta, dapat $100, dapat makan gratis. Ya udah kita tambah-tambahin, akhirnya dia kepo dan tertarik ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman ya,
penampilannya harus diperbaiki dulu nih. Kita udah oke belum ya? Matching nggak dari atas sampai bawah? Kayak Unisma sama nih mas saya tipikalnya. Kalau piknik itu udah disiapin. Hari pertama pakai baju apa? Bener ya Uni ya? Hijabnya apa, bajunya apa, sepatunya apa. Sampai kacamata kita pikirin. Itu kita belajar juga dari leader kita, Pak Jul. Aku bingung ya, Pak Jul bawa kopernya banyak amat ya 4. Ternyata itu udah disiapin. Nah itu loh, teman-teman yang kita nggak pernah bisa dapat kan ilmu kayak begitu. Tapi Pak Jul memberikan contoh. Oh wow, ternyata Pak Jul mempersiapkan dari atas sampai bawah. Gitu. Ya, jadi komit ya teman-teman ya. Komit banget. Kan kita duta wakaf tuh kan terkenal pakai hijab, maka hijabnya yang dirapihkan lah gitu ya, dari atas sampai bawah tuh harus matching. Memang kalau perlu pakai jas ya pakai jas. Karena itu kita ketemu sama orang itu harus satu level penampilannya di atas dia. Sehingga dia memandang kita nggak receh. Ah, lo mau jualan ya ke gua? Enggak, gue cuma mau sharing doang. Saya ngomongnya ke gua lu ya sama temennya. Enggak, saya cuma mau sharing doang. Keajaiban wakaf di dunia itu Allah udah kasih tunai sebetulnya. Ini nih contoh-contohnya gitu ya. Komit ya penampilan ya. Mulai besok kita training ya di GKBI, kita liatin masa kita kalah sih sama yang konvensional. Beneran loh. Pakai jas gitu, aduh. Sampai saya punya fans banget tuh yang konvensional, tapi saya bilang, oh yaudahlah saya cuma belajar aja sama dia. Itu dia ternyata membuat settingan baju ketika hari Sabtu ya seperti itu. Ya, kalau bukan kita yang menghargai diri kita, tuh siapa coba? Ya, paling modalnya berapa sih? Kemarin baju beli jas. Mbak Isma beli jas di sana, saya juga beli jas. Beneran? Oh, nanti aku beliin. Beneran Bu Tin, ntar saya beliin ya. Asal 40 juta dulu closing. Gitu ya. Nah, buat teman-teman ya, maaf banget, saya cuma mau ngingetin bahwa penampilan itu nomor 1, teman-teman. Ya, karena berdasarkan survei juga, bahwa penampilan itu 55% ya mempengaruhi kita ketika kita closing. Ya, kedua intonasi suara. Intonasi suara teman-teman juga harus belajar nih. Ya, jangan sampai kita jelasin nih ya, mungkin yang usianya 50 ke atas kan secara ilmu psikologi dan kesehatan kan pendengaran menurun. Maka intonasi kita pun harus lebih 2 level di atas itu. Ya, beda dengan anak-anak muda. That's it, cuma 1 level aja volumenya udah cukup tersampaikan. Nah, teman-teman yang melankolis atau jarang berbicara, teman-teman harus belajar di kamar atau di rumah pakai kaca yang gede. Modalnya cuma 300.000 kan tuh kaca, tapi itu jadi aset. Jadi kalau saya bilang bikin aset, saya cuma bilang, ya Allah saya beli kaca ini buat ikhtiar saya di Duta Wakaf ya Allah. Ya Allah akan mudahkan juga, jadi akan balik lagi tuh yang duit 300.000 cuma modal buat kaca doang. Karena saya minta sama Allah itu kaca untuk sebagai pendamping ikhtiar saya. Jadi teman-teman juga udah harus mulai ngaca nih di rumah. Sebelum ketemu sama Ustadz Musin, wah Ustadz Musin tuh orangnya perfect misalnya ya. Maka kita harus lebih perfect dari dia. Dari atas sampai bawah. Ketika kita mau menjelaskan pakai bolpen, Pak Ustadz Musin pinjam dong bolpen. Aduh kan receh, benar nggak? Jadi kita harus persiapkan itu. Ya, makanya kemarin saya bilang teman-teman harus punya yang namanya buku kuantum wakaf. Pakai nggak dipakai itu bikin pede kita. Jadi ketika ada handling objection, mana fakta MUI-nya? Tinggal buka, shred. Ya, mana buktinya? Kalau wakaf itu diteruskan menjadi amal jariah sahabat-sahabatnya Rasulullah. Set, tinggal buka. Mana buktinya kalau duta wakaf itu menjadi support dari najir-najir wakaf? Set, tinggal buka di halaman berapa tuh najir-najir wakaf. Mana buktinya kalau wakaf itu sudah pernah diberikan menjadi salah satu amalan ke najir wakaf? Tinggal buka, set. Makanya itu tadi saya bilang, itu adalah yang membuat saya pede. Kartu nama sama buku. Kalaupun sekarang saya jarang banget bawa buku, tapi saya bawa iPad. Nah, kan teman-teman belum ada yang punya iPad, maka usahakan punya iPad. Karena itu modal banget. Modal banget. Ya, kepedean kita itu tinggal seret. Mana Mbak Mila kantornya? Ini, keluarin kartu namanya, seret.
Jadi itu yang membuat saya pede. Ya mungkin nanti teman-teman bisa lakukan itu. Tapi kalau misalnya kan sama teman dekat kan jarang nanya ya. Tapi kalau dia nggak nanya, saya tetap sodorin. Kayak tadi saya kenalan sama timnya Mbak Nia, yang mana ya? Nah, timnya Mbak Nia itu tim baru, iya. Saya langsung sodorin kartu nama ke dia. Nah, kenalin ya, ini nama saya nih, kartu nama. Mungkin dia nggak perlu, ya. Tapi bahasanya saya ketika saya bikin kartu nama, 1 box 100 biji, itu target saya dalam 1 bulan harus habis. Jadi bahasa saya nggak akan bangga kalau saya banyak kenal orang. Tapi saya akan bangga orang banyak kenal orang. Di masjid Korea, rumah Indonesia, Mbak Mila langsung keluar kartu nama sama pengunjung dari Indonesia juga orang yang travel gitu. Dan kelihatan kalau lihat tampilannya sih itu orang kaya itu. Mbak Mila langsung kasih kartu nama. Keren. Di depan mata saya langsung. Masya Allah. Tapi itu ya, dan saya nggak pernah berharap kartu nama itu akan menjadi sesuatu yang nggak nungguin lah istilahnya ya. Tapi gini loh teman-teman, ketika kita siar, jangan menunggu sesuatu yang Allah akan kasih ke kita. Ya jangan berharap lah bahasanya, karena berharap itu adalah patah hati yang disengaja. Benar nggak? Benar, berharap itu adalah patah hati yang disengaja. Coba kalau ikhlas. Kenapa? Benar teman-teman, pokoknya ikhlas aja. Ya Allah, saya kan udah jadi pasukannya Allah nih. Ya tunjukin saya harus siar wakaf ke siapa. That's it, udah aja. Ketika saya cerita sama Nita, Nit gue cuma mau sharing doang. Ternyata wakaf itu bukan kita dapatkan ketika kita mati aja nih. Jadi waktu kita di dunia pun kita diberikan kemudahan ini. Contohnya ya, udah cuma cerita doang, that's it. Ih, segitunya Mil, gue baru tahu Mil. Nah itulah kenapa gue belajar jadi duta wakaf. Ternyata jadi duta wakaf itu tuh luar biasa deh nih, nikmatnya luar biasa. Gue nggak bisa cerita kalau lu nggak ngerasain sendiri. Makanya yuk jadi duta wakaf. Sesimpel itu sih teman-teman ya. Jadi bener ya, attitude, knowledge, sama skill. Komit nih buat nambah knowledge-nya. Pak Ustadz nggak ngasih, saya cari YouTube-nya Pak Ustadz. Ya, oh cara berbicara yang baik gimana sih? Cari di YouTube gitu loh. Ya, karena Tuhan Allah itu lagi lihat lu benar-benar sih jadi duta wakaf, that's it. Kalau cuma join doang, ya, ikut-ikutan doang, ya Allah juga akan kasih hasilnya. Itu aja ya. Nah, skillnya harus action, dilatih. Tuh buktinya, Mbak Titin. Ya, cuma 5 menit doang, 1.500.000 langsung closing. Applause dong buat Mbak Titin. Oke ya, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu biar pede duta wakaf tuh seperti apa. Ya, jadi kemarin saya cerita sama Mbak Titin, mudah-mudahan Mbak Titin mau kasih sharingnya ilmu yang kemarin saya kasih di hotel. Enggak, biar Mbak Titin ngerasain kan knowledge di sini, oh nangkep yang ini. Ternyata ditangkep nih sama Mbak Titin, di action nih sama Mbak Titin. Langsung closing. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau tanya nggak? Oke, Pak Sudi, gimana Pak? Mungkin dari yang tadi dipaparkan Bunda, kalau saya sih nggak terlalu situ, tapi itu yang tadi disampaikan Bunda lah yang saya tanyakan. Apa Pak? Artinya gini, tadi kan Bunda sampaikan bahwa ya kalau bahasa saya ini Bunda selalu berdialog. Ini pribadi. Iya Pak. Saya juga fokus sama yang tertulis. Iya. Saya akan menanyakan yang tertulis. Iya Pak. Jadi kalau bahasa saya itu Bunda menyampaikan kita berdialog. Iya. Tadi seringkali nih Ibu menyampaikan saya berdialog dulu. Saya mohon Allah, mudahkan dan sebagainya. Nah, kenapa Bunda melakukan itu? Sehingga apa yang Ibu inginkan itu terwujud. Ya, tadi saya mau ke masjid, padahal nggak sampaikan, tapi atau ketakutan. Seperti itu justru kinya itu. Iya Pak. Yang nggak terungkap. Iya. Pertanyaannya? Jadi pertanyaannya apa? Ya maksudnya kenapa Ibu selalu mendialogkan? Oke. Ada dialog. Jadi sebetulnya itu ilmu jariah dari almarhum papi saya. Gitu ya. Jadi papi saya bilang gini, udah minta aja sama Allah.
minta aja sama Allah. Mila mau apa? Minta aja sama Allah. Mau minta rumah, minta aja sama Allah. Nah, waktu itu dapat ilmu dari papi itu tahajud 40 kali, jangan terputus. 40 kali, jangan terputus. Jadi papi saya memang dari awal saya masih kecil tuh ngasih contoh. Ini papi wakaf ini, wakaf ini, wakaf ini. Jadi termemori kan ke kita ya. Jadi udah, tapi kan aku nggak punya uang, Pi. Udah minta aja sama Allah. Ya dibayar tunai gitu loh sama Allah. Tapi kan prosesnya itu yang kadang-kadang orang nggak lihat ya Pak. Nah proses yang nggak lihat, inilah yang saya ceritain. Prosesnya adalah saya komitmen puasa Senin Kemis gitu ya, sedekah subuhnya. Terus minta sama Allah, ya Allah saya hari ini butuh uang 5 juta buat anak saya nih les. Ya Allah saya butuh, ya udah saya minta aja Pak. Dan yakin Allah kasih. Tapi kalau kita nggak yakin, nggak dapat loh Pak. Beneran. Ya, jadi keyakinan itulah teman-teman saya bukannya sosok apa ya, sosok beriman banget lah, enggak. Beneran, ya. Namanya keimanan itu kan naik turun ya Pak. Tapi kalau kita bisa memilih keimanan kita lebih tinggi, maka minta sama Allah setiap hari, ya Allah dekatkan saya sama orang-orang baik. Foto kemarin, rame-rame, saya posting, Alhamdulillah ya Allah engkau dekatkan saya dengan orang-orang baik. Karena kita mintanya kan gitu. Dan kita nggak pernah tahu kan lingkungan kita itu baik apa enggak. Tapi doa kita, orang itu baik sama kita. Dan kita baik untuk dia. That's it aja Pak. Pokoknya udah sejak saat itu saya minta aja. Ya Allah saya pengen ke Korea. Ya Allah saya minta ke Cina. Ya Allah saya pengen ke Jepang. Ya Allah saya pengen ini, udah minta aja Pak. Tapi dalam permintaan itu nggak akan cuma sekedar mintanya doang. Kewajiban kitanya nggak dijalankan. Mohon maaf ya saya bukan ustazah. Tapi itu tadi, kan kata Allah bilang gini, kamu mau sesuatu, tapi kamu nggak menjalankan apa yang kuperintahkan. Kasarnya gitu ya, sholat 5 waktu, terus tambahan-tambahan itunya gitu Pak. Jadi saya penuhi dulu kewajiban saya, ya udah saya tinggal minta aja. Kalaupun Allah nggak memberikan hari ini, Allah akan memberikan yang lebih baik sebetulnya. Itu aja. Dan kemarin sepanjang saya di pesawat, saya cuma bilang sama Allah, ya Allah ternyata takdirmu lebih indah dari rencana-rencana yang kurencanakan gitu. Beneran kan? Awalnya saya nggak mau loh ke Korea. Tanya Pak Jung, sampai melek-melek saya nggak mau ke Korea. Pak, saya udah pernah ke Korea. Tapi kan beda Mbak Mila. Itu kan rencana kita ya. Tapi qadarullah, saya tanya sama suami saya, ya aku berangkat nggak? Aku kan udah ke Korea. Ibu, itu kan ke Korea lewat Toyota, ini kan lewat duta wakaf. Itu beda, Bu. Artinya kalau ibu nggak berangkat, ibu nggak mensyukuri rezeki yang Allah kasih. Wah, udah deh langsung berangkat, langsung packing. Jadi saya packing pun H-1. Beneran. Dan ternyata, indah banget gitu ya Allah. Takdirmu lebih indah dari rencana yang kurencanakan. Udah, sepanjang jalan itu yang diomongin. Ke mall juga gitu. Makan juga ya, orang mah ribet nyari makanan. Kita mah enggak, saya Pak Jo, Mbak Isma sama istrinya udah disediain gitu loh, sesimpel itu loh. Allah memberikan ini loh, hadiahnya setahun kemarin kamu jadi duta wakaf. Gitu Pak. Sudi ya, kejawab ya. Jadi ya udah minta aja sama Allah. Saya bilang mau Bu Titin juga, udah minta aja sama Allah, Bu, nanti juga dikasih kok. Tapi kita tekun nggak mintanya gitu. Kadang kan manusiawi ya, baru satu kali minta nggak diijabah langsung baper, nggak mau jalanin lagi. Biasanya kan gitu ya. Saya mah udah terus aja minta-minta sama Allah. Karena yang punya hidup kan dia Pak, bukan saya. Iya betul Pak. Kepada manusia Pak. Misalnya contoh gini ya, training nih, kita ngarepinnya misalnya mohon maaf nih, Pak Jul nyiapin makanan gitu ya, tiba-tiba Pak Jul nggak nyiapin makanan, patah hati yang sengaja kan itu, betul nggak? Iya kan? Nah itu contoh kecil Pak ya, contoh kecil. Terus kedua, kita kan sharing nih, saya sharing sama klien saya Bu Nita gitu ya, saya berharap banget dia closing. Tahu-tahu dia bilang, Mil ntar dulu deh. Berharap, udah patah hati kan? Besokannya demotivasi kita, enggak, baru 2 kali udah demotivasi gitu. Maksud saya seperti itu Pak. Tapi kalau nah, iya berharap sama Allah aja, sama manusia ya.
patah hati yang disengaja. Tapi kalau berharap Allah, kan istilahnya kita berdoa nih, ya Allah kabulkanlah hajat-hajat keperluan saya. Itu kan ya sesuai keinginanmu, kalau kayak bahasanya gitu Pak, sesuai keinginanmu lah bahasanya. Ya Allah akan memberikan sesuai kebutuhan yang kita bisa gitu, yang kita bisa dapat. Kan gak mungkin juga tiba-tiba kita berdoa pengen Alphard gitu. Nah itu misalnya sesuatu yang mungkin jauh gitu ya pikirannya. Tapi kata Allah kan, udah cukup pakai ini aja kok. Nah kadang-kadang kita lupa gitu Pak, dengan sesuatu yang kita minta, yang Allah kasih itu sebetulnya lu pakai ini dulu deh. Contoh perjalanannya Pak Jul deh, itu yang menjadi inspirasi saya. Dulu naik motor diboncengin Pak Ustadz Hadi sampai jatuh dari motor gitu ya. Terus step by step Allah kasih R3 ya Pak. Nah, mobil pertamanya R3, terus dia datang ke showroom ke Nissan, dia pegang Nissan Terra, Qadarullah 2019, beli itu ya Pak? Nah itu ya, jadi kita pun harus berilmu dari hal-hal seperti itu Pak. Dari yang dekat aja deh, kadang-kadang kita nongak kan jauhannya, ke Deni Utama gitu kan nongaknya jauh banget ya Pak. Nongak begitu kan pegal ya Pak, benar nggak? Jadi nongak sedikit aja deh, dari contoh leader kita aja dulu. Oh iya, berarti memang harus lewat step by step seperti itu gitu berilmunya. Ini knowledge ini Pak, ya knowledge itu. Kayak kemarin saya berharap, ya Allah saya pengen foto sama Dion, tapi nggak kesampaian. Oh ya udah qadarullah, mungkin harus di Indonesia kali, atau nanti di Jepang kali foto sama si Dion itu. Jadi saya punya fans, salah satu komunitasnya Erik Pranggono ya, Erik apa? Erik ya, timnya Erik tuh masih muda, milenial, dia introvert banget Pak, introvert banget karakternya. Tapi dia bisa closing dan dalam 3 tahun atau 2 tahun saya lupa, dia bisa kebeli BMW. Anak muda, milenial, introvert banget. Saya kan belajar psikologi sedikit ya. Bisa juga ya, tapi keren. Dan memang orangnya cool banget. Kalau nggak ditanya nggak akan jawab. Nggak disapa nggak akan dijawab sama dia. Ketemu di restoran, Mas Dion, gitu doang. Gitu karena memang tipikalnya introvert. Nah, jadi ya kadang kita juga perlulah orang-orang yang harus kita jadi fans. Saya mah udah fans berat banget sama Pak Ustadz Jul ya. Kadang-kadang juga suami cemburu. Ustadz Jul lagi, Ustadz Jul lagi. Iya, dia bilang kan saya gitu ya, Pak Ustadz tuh baik banget ya. Ternyata dia cemburu juga gitu ya. Ya, disebutin Ustadz Jul lagi kata. Tapi saya cerita itu karena kebaikan-kebaikan Pak Jul yang nggak ada tandingannya lah kalau ya. Sampai tadi Ika bilang ya di mobil ya waktu kita di tol ya, gitu ya Pak Ustadz Jul ya, Pak Ustadz Jul di Korea aja masih mikirin makanan anak-anak yang training Bu Mila, itu gimana ceritanya? Ya udahlah Kak, kita mah udah nggak bisa berpaling lagi dari Pak Ustadz Jul. Benar nggak? Aplaus dong buat Pak Ustadz. Udah, ilmunya cukup ya? Iya Pak? Asik. Keren banget tuh Pak. Udah ya, ada yang mau tanyain lagi? Jadi itu kepedean saya. Jadi kalau saya mau ketemu Pak Ustadz Jo, Pak Ustadz Jo orangnya Leo. Oh, Leo itu orangnya perfect. Oh, tipikal begini ya udah. Saya langsung berkaca dulu. Saya harus pakai baju yang mana nih? Gitu. Ya, harus berkaca dulu karena ketika kita mau nyaman berbicara sama orang lawan berbicara, maka kita harus satu frekuensi sama dia. Minimal satu level di atas dia. Ya, kayak Uni Isma, kemarin saya lihat posting, widih, udah pakai jas Korea. Ya, yang hitam putih itu. Nah itu tuh teman-teman, ya contohnya. Jadi benar-benar kita harus all out menampilkan seseorang yang betul-betul disebut duta wakaf. Ya, waktu kita posting juga kan orang-orang, ini itu duta wakaf, keren-keren banget ya gitu ya. Kita membawa nama duta wakaf, ambasador wakaf, maka tampilkanlah seutuhnya 100% seperti layaknya seorang duta wakaf. Duta Pancasila kan ada artisnya ya. Benar nggak Pak? Ya kan di Indonesia kan ada ya duta kesenian, duta ini, ya udah belajar dari situ aja. Ya, ada yang mau bertanya sebelum nanti Ibu Titin cerita sama Bu Isma? Hah? Oke, nah metodenya ini diulang-ulang sama Mila kemarin ya. Jadi ketika saya mau janji temu, saya WA langsung to the point. Ya, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Nit, sekarang ini Mila udah jadi duta wakaf. Boleh ya, Mila mau janji ketemu sama lu Nit, paling 5 menit sih cuma sharing doang.
Oh, yaudah deh Mil, nanti ya saya pikir-pikir dulu. Nih, aku kan padat banget nih jadwalnya. Nah, sepede itu teman-teman, pede aja dulu. Dibilang kita memang sibuk banget, karena memang kan tadi Pak Jo bilang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu di agenda udah ditulis siapa aja yang harus kita ketemuin, kan gitu ya. Nih, aku ada kosong Selasa atau Kamis. Kira-kira lu bisa nggak Selasa atau Kamis? Oh, ya udah deh. Kamis aja deh, Mil. Jadi kita memaksa orang untuk memberikan pilihan. Jangan memberikan dia untuk memberikan pilihan kepada kita. Jadi maksa. Sedikit maksa. Nih, gue perlu banget sharing. Karena emang tugas gue tuh sharing nih tentang wakaf ini. Karena nggak semua orang banyak tahu tentang ilmu wakaf. 5 menit doang sih, Nit. Udah, that's it. Ya, Nit, sorry nih Nit, kalau pagi kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, Mil, gue pagi masih sibuk ngurusin karyawan dulu segala macam. Gimana kalau sambil ngopi, Nit? Oh ya udah deh Mil, jam 1 ya. Ya, tapi jam 3 gue ada janji loh sama temen gue. Nggak apa-apa Nit, paling 5 menit sampai 10 menit lah. Gue nggak akan menyita waktu lu. Bahasanya kayak kita punya teman, bahasanya suka gue lu ya. Oh ya udah deh, Mil. Ya udah, ketika kita mau ketemu itu tadi. Nah, penampilan, kartu nama, buku kuantum gitu itu selalu saya bawa buat kepedean kita plus iPad. Ya, takut-takutnya langsung closing kayak kemarin Bu Titin ya. Langsung closing dibayar tunai 1,5 juta. Kan keren banget. Dari mulai 500 naik 1,5 juta. Itu tuh yang nggak bisa kita tahu juga ya. Nah, ketika kita ketemu, udah langsung sodorin kartu nama. Nih, yang seperti aku bilang ya kemarin, aku nih duta wakaf. Langsung sodorin, seret. Udah, langsung, enggak, gue cuma suka doang sih. Nih tahu nggak sih tentang wakaf? Ya, wakaf mah itu Mil, masjid lah, musola lah, segala macam. Nah ini nih, yang nggak banyak orang tahu. Inilah tugas gue harus sharing tentang wakaf. Nih, sebelum gue cerita tentang wakaf, cuma reminder aja sih Nit. Nikmat Allah itu segede apa sih Nit? Udah, ke situ doang. Ya ada lah ya, metode-metodenya banyak. Ya gede lah Mil. Iya ya, gede. Dulu lu karyawan Garuda ya Nit. Ya sekarang jadi pengusaha. Berapa nikmat tuh Nit kalau dihitung-hitung? Wah, nggak kehitung Mil. Nah, lu tau nggak sih nih? Wakaf itu adalah rasa syukur kita kepada Allah dengan memberikan jalan untuk kita berwakaf, mengembalikan rezekinya yang Allah titipkan ke kita lewat wakaf. Emang bisa? Kan gue nggak punya nih, Mil, 5 miliar, 2 miliar, gue nggak punya duit. Yang ada utang gue yang banyak. Gimana caranya tuh gue bisa berwakaf? Dia bilang gitu. Ada caranya nih, namanya kuantum wakaf. Ya, gue jelasin ya dikit. Oh ya keren juga ya. Sekarang gini nih, lu anak lu 2, sama laki lu, sama lu. Ya, kalau sengaja lu nabung, pengen punya masjid harga 5 miliar, kesampaian nggak 20 tahun atau 3 tahun? Enggak lah Mil, mana bisa. Nah ini lewat program kuantum wakaf inilah nih, lu bisa merealisasikan pengen punya wakaf yang harga 5 miliar, masjid 5 miliar. Lewat apa? Lewat cuma menyisikan doang. Mil, Nit, 50.000, 50.000, 50.000. Sekarang jadi gue tanya deh, Nit, anak lu setiap hari dikasih duit berapa buat jajan? 200.000. Wih, gede banget 200.000. Dibeliin apa tuh, Nit? Enggak sih, gue gak pernah nanya dibeliin apa. Nah, lu cukup lu. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Taruh ya. Minum dulu. Buku itu sebagai penunjang ketika nanti mana Mil buktinya. Nah, contoh seperti itu. Jadi saya cuma mau ngulas nih sepanjang jalan hidup kita itu nikmat Allah udah berapa banyak sih. Itu kan nggak terkira ya. Nah, ketika kita memberikan sedikit aja rasa bersyukur kita kepada Allah lewat jalan wakaf itu tuh nikmatnya luar biasa nih. Karena Allah akan memberikan nikmat-nikmat berikutnya. Nah, saya nggak bisa cerita nikmat itu kalau Nita nggak merasakan sendiri. That's it. Kan aku cuma cerita nikmat yang Allah kasih kepada aku itu ketika aku ikrar wakaf, ya Allah, Masya Allah, anak aku itu udah nggak usah disuruh sholat, udah gerak sendiri, kasarnya gitu ya. Suamiku nggak harus disuruh tahajud bareng sama aku, dia udah gerak sendiri. Bu, yuk tahajud. Itu kan nikmat yang kita nggak bisa nggak bisa kita paksakan sendiri untuk dia seperti itu ya. Ya itulah nikmat-nikmat. Nah, terus dia cuma bilang gini, Mil 50 gitu ya, 200.000 dong Mil gitu kan ya.
gede banget. Aku cuma bilang, Mit, gede mana nikmat Allah sama 200.000 itu? Iya juga sih Mil, dia bilang gitu. Jadi deh Mil, tapi boleh nggak? Gue mulainya sama 100.000 dulu. Jadi anakku 25, yang 50 sama suami sama. Nggak apa-apa nih, yang penting lo ikhlas. Yang penting lo mau bersyukur dengan Allah yang kasih nikmat sama lo. Jadi deh Mil, aku mau itu. That's it, cuma itu aja. Nah itu kan seorang pengusaha yang biasa ya. Kalau yang kemarin aku cerita kan tentang orang yang jualan kopi, itu kan. Mau nggak tambah berkah usahanya? Bu Ayu, aku bilang gitu. Ibu jualan kopinya berapa sih? 25.000. Singkongnya berapa Bu? 25.000. Ibu mau nggak berwakaf setiap hari 50.000 untuk usaha ibu tambah gede? Kalau usaha ibu tambah gede, tambah banyak nggak Bu yang dibantu untuk kerja di resto ibu? Tambah gede nggak Bu pahala ibu? Karena orang bekerja sama ibu. Tambah gede nggak Bu nikmat yang Allah kasih ketika Allah titipkan lagi rezeki yang banyak. Iya ya Mbak Mila, that's it. Ya udah Bu, sisihin 50.000 sehari. Ketika mau buka usaha. Qadarullah kan 3 bulan kemudian dia dikasih titipan yang lebih gede lagi. Dapat restoran Puncak Sunda yang dia nggak pernah impikan itu. Ya kan? Ketika saya ketemu sama klien yang punya Mil, saya kan cuma usahanya frozen food doang, jualan ayam doang Mil. Kalau ini Mil, ini aja masih kredit Mil, mesin frozennya cuma satu. Ibu mau nggak sih kasih apa ya sedikit profit ibu itu untuk bantu umat Allah gitu loh. Bahasanya itu Pak Ustadz siapa Pak yang di Bandung yang isinya 2 Hagim ya. Ingetnya isinya 2. Ada quotes tuh bahasanya Agim yang keren banget. Ya ada quotes Agim yang keren banget, yang dia bilang, mau nggak sih minjemin duit ke Allah? Waduh, itu nusuk banget kan, betul nggak? Untuk kemudahan umatnya Allah. Wah, bahasa itu yang saya pakai ketika saya closing frozen food Ika. Qadarullah, Allah kasih apa coba ke customer saya itu? Allah kasih bayar tunai, dia punya rumah harga 450 juta tanpa kredit. Itu. Nah, kita kan sebagai duta wakafnya apa enggak bahagia? Bahagia enggak, Pak? Bahagia kan? Karena Pak Jo bilang ada pahala di atas pahala, Mbak Mila. Mbak Mila nggak closing di sini, Allah udah siapin pahalanya di tempat berikutnya. Dan Bu Ika ini kemarin bulan lalu umroh sama suami dan mamahnya. Itu kan ya Allah nikmat. Dan setiap kali dia mau bayar premi, dia kan nggak debit ya. Itu belum jatuh tempo aja udah ditransfer. Karena dia udah merasakan keajaiban wakafnya. Mungkin nanti kapan waktu kita bikin video Pak. Video dari orang-orang yang sudah mendapatkan keajaiban-keajaiban wakaf. Kenapa? Karena itu memang perlu dokumentasikan untuk orang-orang mungkin contoh nih Pak ya, kita bikin open kayak kemarin nih wakaf akbar misalnya. Siapa sih mungkin dia nggak mau bisa hadir, kita tampilkan videonya. Karena itu kita kan nggak bisa cerita, benar nggak? Tapi dia yang bisa ceritakan dan dia punya 20 reseller dari frozen foodnya. Terus dia bilang bener ya Mbak Mila tuh nggak ngomong doang, tapi Allah bener kasih tunai. Jadi kan ada orang bilang wakaf, nanti pahalanya waktu gue mati dong Mil gitu kan bahasanya. Ada tuh teman saya namanya Andri. Enggak Andri, nanti lu rasain sendiri deh keajaiban wakafnya. Gue nggak bisa cerita karena keajaiban itu yang rasain adalah lu sendiri bukan gue gitu. That's it ya, itu yang saya cuma ceritain sama dia. Jadi kalau mau sharing itu teman-teman jangan yang serius-serius banget gitu ya, mikirin gimana gitu ya. Udah pokoknya minta aja sama Allah. Ya Allah, saya cuma mau kasih sharing doang kok ke dia ilmu yang saya punya. Semoga ilmu yang saya kasih ini jadi ilmu yang bermanfaat buat dia. Ya Allah, udah that's it. Pasti Allah kasih kemudahan kok buat itu. Jadi ketika ketemu udah pede aja. Nih loh, saya jadi duta wakaf. Gue mau sharing doang tentang wakaf. Nit, tahu nggak tentang wakaf? Oh, paling tanah ini segala macam. Ada nit yang lain. Ternyata kita bisa loh menyisihkan uang kita untuk berwakaf.
Buat apa? Buat masjid, sumur air bersih, pendidikan pesantren. Kebayang nggak sih Nit, kalau anak kita nggak jadi tafsir Quran, kita tuh bisa loh jadi orang tua tafsir Quran. Lewat apa? Lewat wakaf yang kita sisihkan setiap hari. Sekarang gue tanya deh Nit, lu kan seneng banget yang minum Starbucks. Harga Starbucks berapa Nit? 65.000 ada nggak? Hah? Paling murah 65.000 ya. Nah, senikmat apa sih Nit minum kopi? Udah gak Pak ya? Nikmatnya paling ujung lidah doang. Tapi lu mengurangi lah level Starbucks-nya. Minumnya jus. Misalnya jus yang di Starbucks kan ada ya. 30.000. 30.000-nya sisihin Nit. Buat wakaf. Waduh itu nikmatnya luar biasa nih. Ya udah, that's it. Jadi metode sharing itu enggak serumit yang kita pikirkan, tapi sesimpel itu. Ya, tapi memang betul pendalaman knowledge-nya yang harus teman-teman kuasain dulu gitu. Dia mau tiba-tiba sharing tapi nggak ada knowledge-nya gimana mau cerita? Betul nggak Bu Titin? Ya, Bu Titin kan nggak pernah pakai nulis segala macam. Oh iya, karena Bu Titin itu tipikalnya orangnya visual. Belajarnya harus lihat contoh. Ya, benar ya Bu? Ya, langsung dia action. Ya, jadi teman-teman itu ya. Kenapa saya paksa teman-teman untuk punya Quantum Wakaf Kit itu buat PD kita, kartu nama kita ya open speak atau opening untuk kita membuka pembicaraan bisa dari mana aja teman-teman. Belum pede, ya udah ngaca dulu, ngobrol sama kaca. Beneran ngobrol sama kaca. Ini, oh gue udah luas nih gitu. Udah langsung action. Ya, langsung action ngobrol sama teman biasa. Udah, itu aja. Jadi pertama saya jadi duta wakaf pun, nitip gimana? Ih, lu keren banget. Nah, kalau menurut lu keren, lu mau nggak ngerasain keajaiban wakafnya juga? Ya udah, nit wakaf. Jadi nih, gua wakaf deh 4.500.000 waktu itu preminya. Terus aku bilang, nit, selain lu punya wakaf, nih bonusnya nih, nit. Bonusnya, lu dapet fleksi CI, nit. Apaan tuh, Mil? Dana tunai penyakit kritis kita emang nggak tahu. Ya kita mah proteksi diri kita aja. Kasarnya gitu. Jadi waktu itu saya sisipin 500 juta buat fleksi CI-nya. Karena kebetulan kan 4.500.000 preminya gede banget ya. Kalau kita kasih bonus-bonus kayak gitu kan dia bilang, gue mah gak perlu Mit, yang kayak gitu-gitu. Memang lu gak perlu sekarang. Tapi satu saat memang itu urgent. Kalau ada ya kenapa enggak pakai aja, itu bonus kok. Gitu bahasanya. Ya, itu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan boleh sebelum nanti Mbak Titin sama Bu Isma mau sharing sedikit. Oke, plus dulu buat Bu Nila. Ada yang mau tanya kan? Oke, silakan ada yang mau bertanya. Dua orang aja nih. Oh ya Pak. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Kadang-kadang pas itu kita ada agenda di masjid jauh. Iya Pak. Nah, barangkali semua informasi dari awal barangkali bisa melalui video yang ada sehingga kan pelajari di rumah gitu kan. Iya Pak. Kan ini bagus bagus direkam semua. Iya Pak. Barangkali seperti itu. Oh iya Pak. Tambah nanti mungkin training khusus barangkali ya. Oh iya. Boleh Terima Pak. kasih. Iya Pak. Yang lain? Mungkin Dulu. ada role play ya Pak. Mau role play nggak? Boleh, ada role play. Nah, baru role play-nya Bu Titin nih. Bu. Praktek, ayo. Cerita yang tadi Bu, Siapa yang cara praktek? closing-nya kemarin gimana? Cerita kemarin. Sini Bu. Plus dulu dong buat belajar Titin. Gak bisa kok. Pak Haji. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau cerita sedikit. Sebenarnya sih ini nggak disengaja gitu. Karena hari Selasa, Pak Jul tuh WA saya Selasa. Dia bilang gini, Bu Titin, kalau ada nasabah yang mau disamit, saya bantu. Saya bilang iya, padahal itu nasabah belum ada. Gitu, belum ada. Saya bilang, iya Pak, gitu aja, bismillah kan. Nah terus Rabu aja saya mikir, Kamis berarti gue mesti samit nih, gitu kan. Karena saya udah tahu bicaranya Pak Jul, saya udah tahu. Udah kode ya. Tahun 2017 kan saya juga udah ikut dia gitu kan. Ini pasti gue disuruh closing gitu kan. Pokoknya saya bilang iya, padahal saya belum ada, nasabah belum ada, pokoknya belum ada lah ya. Nah terus Rebo belum ada nih, mana ya? Nah, Kamis saya sholat, saya bilang udahlah, saya bilang saya mintanya sama Allah,
Semua juga apa-apa juga saya minta sama Allah. Saya keinget nih habis sholat duha jam 7 pagi tuh. Biasanya anak saya aja sampai bingung kok mau pagi-pagi jalan gitu kan. Nah, saya pakai motor nih jam 7 pagi. Nah, saya ke daerah Cawang. Kebetulan ini teman saya, temen tapi deket nggak deket gitu. Saya kenal dia cuma sebatas pesan kue karena dia owner bis day Jakarta. Cake bis day Jakarta. Nah, saya kalau pesan kue tuh memang udah lama sama dia. Ya udah sebatas itu aja. Di situ waktu jalan saya belum telepon, namanya Lia. Nah, pas saya manasin bensin, oh iya, ini kan motor. Saya bilang gini, sasaran saya emang mau ke Cawang ke rumah dia. Tapi kan orang sibuk banget nih, pagi-pagi aku mau ke sono. Ya udah, aku telepon. Ya, ada di rumah gak? Ya, aku mau ke sono ya, boleh nggak? Tapi bukan pesan kue, aku bilang gitu. Gua kangen aja sama lu gitu, bahasa kita ya Mbak. Oh iya Kak, gue juga kangen sama lu gitu. Ceritanya saya jalan, datang deh tuh. Kebetulan dia lagi sendiri dan dia lagi ngaduk coklat. Hari itu dia lagi mau bikin pesanan 10. Anak buahnya 2. Kebetulan suaminya nggak ada, anaknya nggak ada. Kak, sorry ya, gue baru ngaduk, dia bilang gitu. Nah, sebenarnya memang saya bilang nih waktu habis sholat, saya bilang ya Allah, saya mau closing, bantuin dong, gitu. Saya minta, saya memang selalu. Jadi gini, dulu saya waktu jadi agent 17, otak saya duit, tapi saya nggak pernah closing. Saya nggak pernah closing. Tapi ketika saya balik lagi ke Pak Jul, mindsetnya saya rubah, saya mau sian, saya mau cari pahala. Saya tuh udah nggak mikirin duit. Saya kepengen saya dapat pahala gitu. Saya bilang ya Allah gini, ya Allah saya mau closing nih, Kamis saya mesti closing nih. Pak Zul udah WA saya gitu, tolongin dong gitu, udah pede ya kan. Saya belum buka sebetulnya, belum buka mau ngajak dia wakaf. Dia nanya saya. Jadi gini, Desember 2002 ya Mbak, saya sempat posting, saya beli tanah di Luwiliang. Nah saya posting, jadi saya beli tanah Luwiliang harganya murah, 250-an, lumayan gede. Itu rencananya saya mau wakaf buat masjid keluarga. Nah saya sempat posting, nah saya bilang pada waktu itu saya ngomong Tuhan, nah yang ngurusin masjidnya ini nih pengurus bilang, Bu Titin bisa nggak puasa supaya jamaah bisa sholat, karena di situ masjid jauh. Saya bilang Bismillah, 6 bulan ya. Saya juga nggak nyangka masjid itu jadi dalam tempo 6 bulan. Dari beli, nah dari beli sampai jadi itu total 1,2 M. Dari beli sampai dari tanah sampai jadi tempo 6 bulan. Saya juga iya Bismillah. Saya bilang nuntut kan saya kan. Dia nanya, Kak lu hebat banget deh bisa wakaf, karena saya sempat posting waktu peresmian sebulan sebelum puasa. Kalau hebat banget dia bisa wakaf. Nah berarti kan dia ngomong, sebenarnya saya belum ngomong ngajakin dia wakaf. Kak duitnya gede banget Kak, kata gitu. Habis berapa? Lumayan kata gitu. Kak gue pengen deh Kak, tapi gue gak ada duit. Wah kena dong ya. Kamu kan? Terus aku bilang, aku gak bilang aku dari Quantum Wakaf, aku gak bilang, aku simple aja. Lu mau wakaf? Bisa dicicil. Bisa dicicil. Lu gak perlu 1 M. Lu semampu lo aja dulu. Emang bisa Kak dicicil? Iya. Nanti setelah jadi lu ikrar. Ya, dana tunainya udah terbentuk. Aku bilang kayak gitu. Bisa berapa Kak? Ya udah gini deh. Nah, ini saya sempat belajar sama Mbak Mila di hotel Sitbang. Omongan Mbak Mila itu saya rekam walaupun saya diem. Saya rekam walaupun saya diem ya kan. Sampai waktu Mbak Mila mau ngajak, Bu Titin, itu ada orang Mbak, gue belum siap. Akhirnya Mbak Nana ya yang maju. Tapi saya rekam di otak saya. Gue belum pede Mbak. Aku ngomong gitu ya Mbak. Nah, aku langsung tak. Di situ Mbak Mila bilang kopi. Gue minta dong kopi lu untuk 1 hari gitu kan buat wakaf. Ya udah lu mau wakaf? Serius Kak, bisa dicicil bisa. Dia langsung ngomong jangan gede-gede Kak gitu. Soalnya cicilan gue banyak kata dia gitu. Dia sebutin tuh cicilan mobil anu deh banyak. Ya, saya diam. Jangan gede-gede Kak kata gitu. Terus saya ngomong, lu takut banget buat Allah? Gak usah takut. Allah tuh pasti tahu kebutuhan lo. Lu kebutuhan lo sekarang buat wakaf berapa? 1 juta, 1,5, 2 juta. Tuhan pasti kasih duitnya. Lu jangan takut. Lu kasih dulu Allah buat cake Jakarta lo. Insya Allah lu bakal maju lebih dari ini. Nah, sekarang lu berapa? 10 kue. Insya Allah gue doain 30 kue lo per hari. Kayak gituin kan. Udah 1 juta.
Gimana Kak? Saya memang nggak pernah nawarin di bawah 1 juta karena Pak Ju selalu bilang Bu Titin jangan nawarin di bawah 1 juta. Jadi saya nggak pernah nawarin di bawah 1 juta. Saya selalu start di 1 juta, saya naikin sama 1 juta. Titin 1 juta. Terus saya bilang, dia mikir lagi, gini deh. Gue minta kue lu yang paling murah, kasihin ke Allah berapa duit kue lu yang paling murah. Gitu. Kalau Mbak Mila kan kopi, saya kan puter kue. Gitu. Sebenarnya sih nih. Kue lu yang paling murah berapa gitu kan? 1 juta Kak, 1 juta. Ya udah. 1.200.000 nih Kak. Di nawar-nawar. Ada perdebatan juga di situ sedikit ya Pak. Dari 1 juta, 1,5, 2 juta. Lu pelit banget sih, Masya Allah. Nyawa lu dari Allah. Ini semua Allah lu bikin begini. Cuman gue minta 1,5, lu nawar 1,2. Iya deh Kak, jadi 1,5. Nih duitnya langsung 1,5. Dia kasih saya cash. Saya bilang, lu bisa berwakaf, lu dapat bonus lu kartu rumah sakit sesuai tagihan dengan 1 kamar. Itu Kak benefit gue. Yes, lu nggak perlu tuh BPJS lu simpen aja. Soalnya dia bilang, kok gue punya BPJS kelas nomor 1. Dia sempat ngomong gitu nih. Aku bilang, lu mau pakai BPJS kelas nomor 1 juga, tetap obat lu nggak nomor 1. Aku gituin. Aku keluarin nih gua kartu BPJS gua nggak pernah pakai, gua nomor 1 malahan. Saya gituin. Ya kan, nih gua punya kartu Alia nih, nih sesuai tagihan 1 ranjang. Iya, aku gituin 1 ranjang loh. Aku bilang gitu, beneran lu Kak, itu benefit gue. Iya itu bonus. Coba lu wakaf dapat, bonus dapat. Jadi Kak, langsung tanda tangan ya Pak. Tanda tangan, cepet tanda tangan. Jadi duit dulu tuh teman-teman. Keren banget. Tanda tangan tuh belakangan. Setelah saya bilang, lu, saya ngutip omongan Mbaknya juga. Lu bayangin nggak duit lu masuk ke dana abadinya Allah? Itu kata-kata Mbaknya saya contek. Oh iya Kak ya. Lu bayangin nggak duit lu nanti itu bakal dibikin masjid di mana-mana. Lu bangga gak dapat pahala jariah yang kalau lu udah gak ada di dunia itu buat amal jariah lu. Oh iya Kak, iya bener, gue gak kepikiran Kak. Itu langsung, iya Kak 1,5 deh Kak. Duit dulu, itu belum tanda tangan. Biasa kan tanda tangan dulu baru duit. Ini saya duit dulu baru tanda tangan. Ya kayak gitu aja teman-teman. Keren banget. Kita jadi intinya kayak gini. Saya selalu bilang, saya berharap sama Allah. Saat ini, saya nggak cari duit ya Allah. Karena saya dari dulu juga saya berharap sama Allah. Gitu kan. Dia cuma bilang gini, Kak, gue pengen kayak lu. Usia lu berapa Kak? 51 tahun. Kak, gue pengen kayak lu. Di usia yang segini, gue pengen kayak lu. Dia selalu, dia memang idolain saya dari dulu gitu kan. Karena saya single parent. Yang perjuangannya ini banget sampai di titik ini dan Pak Jul tahu ya Pak. Saya ngurusin suami saya yang sakit jantung saya meninggal itu saya ikhlas. Masya Allah. Suami saya meninggal saya bilang Tuhan saya pengen punya ini. Saya nggak mau lagi kasih dong duitnya. Saya juga nggak kepikir. Nah alhamdulillah saya selalu bilang Tuhan jauhin saya dari riba. Tuhan jauhin saya dari kredit. Alhamdulillah semua yang saya punya saya nggak kredit. Masya Allah. Gitu. Jadi saya selalu bilang saya selalu izin ya Allah saya mau closing ini. Redoin nih saya ini, ya ternyata saya closing. Nah tadi saya ketemu dia lagi, Pak nanti gue iklan lagi. Nah tadi juga saya punya teman 2 orang Bismillah nih Pak ya. Amin. Itu apaan tuh wakaf apaan? Gue mau. Nah ada 2 orang. Nah dia ini punya toko filter di daerah Kenari. Tuh. Yang satu nih namanya Ade. Besok saya bawa dia ke sini. Amin. Karena tadi gue mau ikrar dong, gue mau ikrar. Dia kan gitu-gitu kan. Oh iya. Kenapa tuh wakaf? Kok bisa? Ya, ntar lu datang kalau ikrar wakaf. Jadi kan saya juga nggak bisa masukin hari itu juga ya Mbak. Betul. Biar dia ini dulu gitu. Ya udah segitu aja ya teman-teman. Keren banget. Dengerin teman-teman. Pokoknya omongan Mbak Mila ikutin the best. 1 cangkir kopi, saya balikin 1 kue. Mbak Isma dong, Mbak Isma. Iya. Oh iya. Coba cepetin dong.
Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau sharing aja sih tentang yang kemarin aja. Itu kemarin memang karena saya emang dari Korea itu udah pokoknya tekadnya pengen ke Jepang lagi gitu loh. Karena pengen udah ngerasain itu nikmatnya ke Korea itu luar biasa, Masya Allah, luar biasa lah semuanya, nggak bisa diceritakan, tadi udah diceritakan sama Mbak Mila juga. Intinya itu pokoknya saya tekad buat ke Jepang. Dari mulai sampai saya hari Minggu itu pokoknya udah sharing kemana-mana ke tetangga sambil bulu tangkis. Saya juga udah sharing, pokoknya minta sama Allah tolong dekatkan saya, pertemukan saya dengan orang yang emang membutuhkan wakaf gitu, yang saya juga bisa sharing ke wakaf. Tahu-tahu pas hari Rabu, tanya Pak Zul, hari Selasa saya di teman bulu tangkis. Hari Rabu ada event, saya punya komunitas, terus ada event golf. Biasanya, nah kemarin ini bulan Maret ada event Rakernas, itu saya juga udah set itu jadwalnya, Pak Zul juga udah siapin waktu, ternyata namanya sama pejabat-pejabat kayak gitu ya, dia kan semaunya dia gitu loh, nggak karena banyak, bukannya satu orang, jadi nggak bisa di cancel waktu itu. Nah, jadi ini kemarin dapat momennya, saya ini banget sama Pak Zul gitu loh, Pak minta tolong banget Pak, ini kesempatan banget, ini udah lama banget saya kejar gitu loh, saya tunggu momen seperti ini udah ngasih kesempatan buat kita wakaf Pak, minta tolong Pak. Ya udah Pak Zul juga dengan sehari gitu persiapan, alhamdulillah saya dimudahkan banget, saya diini banget, minta terima kasih banget ke Pak Zul juga. Kemarin itu jadi acara golf, komunitas saya Kerinci Golf Club namanya, saya orang Kerinci, Jambi, itu ulang anniversary yang ke-7. Tiap anniversary itu saya datang, cuman nggak bisa ada momen buat ini. Terus kemarin kebetulan datang, saya juga salah satu pengurus dari yayasan komunitas Kerinci itu, dia punya namanya HKKN, Himpunan Keluarga Kerinci, terus punya golf juga lain lagi orangnya, terus punya kayak yayasan juga gitu. Duanya itu saya pengurus, kecuali golf, saya nggak bisa golf. Terus di yayasan ini saya sebagai pengurus di HKK juga. Nah, kesempatan itu saya minta data orang semua. Nih kasihlah contoh untuk yang berikrar nih. Ini ketua dari HKK ini. Golf ini ketuanya jenderal gitu. Jadi ketemulah semuanya gitu. Jadi saya kemarin dikasih ini kan ada charity-nya untuk yang langsung sedekah ya pas spontan gitu. Nah di situ kan saya yang ngumpulin semua data-data itu. Terus kata Pak Jenderal ya, tuh Isma, kamu itu semua catat nomor teleponnya. Dengan nggak sengaja, maksudnya itu dengan nggak sengaja saya mau dapetin datanya, itu juga emang udah bagian saya gitu loh. Emang tugas saya juga gitu sebagai pengurus untuk menghimpun semuanya. Dapatlah sekitar lebih kurang 50 sih, nggak nyampe 150 orang. Itu udah saya di rapat itu juga udah diinin sama Pak Ketumnya, itu katanya ini nanti Isma bagian dari HKK Nasional nanti akan menghubungi bapak-bapak gitu loh, udah diginin semua ya. Saya juga udah dapat nomor teleponnya semua. Nanti kemarin juga udah ada yang bikin janji, ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu gitu loh. Karena Sabtu Minggu pejabat-pejabat itu nggak bakalan bisa diganggu karena hari keluarga mungkin bagi mereka, karena bisanya itu di hari kerja. Emang kayak kemarin juga banyak yang nggak bisa datang kan karena hari kerja. Yang bisa datang itu kan yang mungkin udah dibilang duitnya berlebih kali ya Pak ya, gitu loh. Ya itu aja sih, mohon doanya aja semoga yang saya datangin nanti pada bisa berwakaf semua, itu juga untuk yayasan yang saya juga di dalamnya pengurus gitu aja sih Pak ya. Yang sudah berwakaf baru 1 orang. Baru 1 orang, itu ketuanya sih. Itu buat contoh dulu gitu. Yang lainnya udah banyak sih yang bapak yang berwakaf kemarin itu juga kan ibunya ini kan masih bisa saya prospek lagi karena
belum 70 tahun. Kata bapaknya nanti ibu bukain yang 1M gitu. Bapak ini mau juga wakafnya 1M, cuman karena usianya kan udah 70 tahun lebih gitu. Jadi dia mau yang diwakafkan tuh UP jiwanya aja dibikinin wakaf gitu dari kartu kesehatannya gitu aja sih. Oke. Itu ya. Boleh ya boleh ya nanti. Ya. Paling pembuka yang Bu Risma sampaikan ke beliau. Hah? Paling pembuka untuk mengenalkan itu. Oh, boleh. Kebetulan saya sekarang kan saya kan kemarin kan Pak Zul tuh langsung wakaf, langsung memperkenalkan kita dari Alliance, dari duta wakaf lah gitu. Udah langsung Pak Zul sih sebenarnya ke podium semuanya, ke orang-orang semua. Nah, untuk pembuka yang saya mau datengin itu ketumnya langsung juga di rapat itu bilang nanti Mbak Isma ya yang menghubungi satu persatu gitu. Nanti saya tinggal hubungin gitu sih Pak. Alhamdulillah sih dimudahkan, mudah-mudahan mohon doanya gitu sih. Oke, saya mau